Mereka akhirnya diminta oleh Rasulullah, diperintah oleh Rasulullah untuk berhijrah ke negeri Habasyah, karena saat itu ada petunjuk dari Allah bahwasanya di sana, di negeri Habasyah sana, ada seorang raja yang sangat bijaksana, tidak semena-mena kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Ya Karya Channel. Oke teman-teman ya, mumpung masih bulan Rajab ya, menyambung dari video kemarin ya, saya kali ini ingin sekali membahas tentang sosok yang kemarin sudah pernah kita bahas ya kan. Saya sudah berjanji kepada teman-teman akan membahas beliau, yaitu sosok raja dari kerajaan Ethiopia, yaitu Raja Najasyi, atau beliau memiliki nama asli yaitu Asamah bin Abjar. Nah, kita bahas itu ya teman-teman ya. Mungkin agak melenceng dari video-video sebelumnya yang tentang motivasi, tapi nggak masalah. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Semoga bermanfaat cerita ini dan kita bisa memetik tauladan yang ada di dalamnya. Kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Jadi Najasyi ini memiliki nama asli yaitu Asamah bin Abjar. Abjar itu adalah nama ayahnya yang merupakan salah seorang raja ya, di negeri Ethiopia, atau yang biasa dulu disebut dengan Habasyah. Jadi beliau ini memerintah dalam kurun waktu 614 sampai 631 Masehi, hingga pada akhir hayatnya ya di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, tepatnya 1 tahun sebelum perang Tabuk. Raja Najasyi ini cukup terkenal ya teman-teman ya, karena beliau ini adalah salah satu pelindung dari sahabat-sahabat Rasulullah yang saat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke negeri Habasyah. Jadi background story-nya itu seperti ini teman-teman. Saat itu kaum kafir Quraisy itu gencar-gencarnya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya, di sana terjadi pemboikotan. Ya, sampai para sahabat ini merasa sangat tertekan sekali, karena waktu itu di era awal Islam ya, sahabat-sahabat Rasul ini kebanyakan berasal dari golongan hamba sahaya atau budak ya, sedangkan budak di masa itu ini dia nggak memiliki hak sama sekali untuk untuk berdiplomasi atau istilahnya menyampaikan kebenaran. Itu dia nggak punya hak sama sekali, karena statusnya sebagai budak, dia dibeli oleh seorang tuan atau seorang pemilik, sehingga dia nggak bisa berkata apa-apa. Dan saat itu kaum kafir Quraisy yang notabene tergolong orang-orang kaya saat itu seenaknya gitu teman-teman. Mereka itu seenaknya memboikot hingga sampai menekan posisi muslim saat itu. Namun di saat itu belum ada perintah untuk berhijrah teman-teman. Belum ada perintah berhijrah yang diberikan kepada Rasul, saat itu belum ada. Dan Rasulullah sendiri kasihan melihat umatnya yang seperti itu di saat itu, sehingga saat itu Allah mengisyaratkan ya kepada beliau untuk meminta beberapa orang sahabatnya ya, diantaranya di situ ada Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk di situ adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, mereka akhirnya diminta oleh Rasulullah, diperintah oleh Rasulullah untuk berhijrah ke negeri Habasyah, karena saat itu ada petunjuk dari Allah bahwasanya di sana, di negeri Habasyah sana, ada seorang raja yang sangat bijaksana, tidak semena-mena kepada rakyat, yang kita kenal dengan Raja Asamah bin Abjar atau Raja Najasyi. Gitu ya teman-teman, menarik kan? Jadi Raja Najasyi ini merupakan pemeluk agama Nasrani ya teman-teman, yang sangat taat ya kepada nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam ya. Beliau memang ini taat sekali teman-teman dalam beragama Nasrani. Nah, di agama tersebut
ada banyak pengajaran-pengajaran yang beliau pegang erat ya, sehingga beliau menjadi raja yang bijaksana, raja yang baik, yang tidak pernah zalim kepada rakyatnya. Oleh karenanya Allah mengisyaratkan kepada Rasulnya untuk menggiring para sahabatnya menuju ke negeri Habasyah, karena sudah bisa dipastikan ya, kalau mereka di negeri Habasyah pastinya mereka akan mendapatkan jaminan keselamatan. Kebetulan juga Raja Najasyi ini merupakan salah satu orang ya yang sangat gemar sekali mengoleksi barang-barang yang berasal dari Saudi, yang berasal dari negeri Jazirah Arab atau tempat di mana Rasulullah ini tinggal. Kebetulan seperti itu teman-teman. Tetapi teman-teman, berita ini diendus oleh beberapa kaum kafir Quraisy. Ya, sehingga kaum kafir Quraisy ini ingin menyusul para sahabat Rasul ini menuju ke negeri Habasyah dan mengkacaukan kan rencana Rasulullah di sana gitu loh. Dia itu pengen memfitnah para sahabat-sahabat Rasul ini agar jangan diterima di negeri tersebut. Salah satunya di kaum kafir ini memiliki diplomator ya teman-teman, namanya Amr bin As, yang nantinya juga akan masuk Islam teman-teman. Ini menarik sekali cerita-cerita seperti ini. Semoga membuat kita semakin menambah kualitas iman ya. Setibanya di negeri Habasyah teman-teman ya, para sahabat Rasul ini disambut dengan sangat baik oleh Raja Najasyi teman-teman. Namun beberapa hari kemudian disusulah oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy di sini meminta kepada Raja Najasyi agar tamu beliau Raja Najasyi, yaitu para sahabat Rasul yang termasuk di dalamnya ada Ja'far bin Abi Thalib ini, agar dikembalikan ke Jazirah Arab. Karena mereka ini kan memang pinginnya menyiksa kaum muslim ya saat itu ya. Jadi mereka itu bagaimana caranya sampai ada seorang yang memang hebat dalam berdiplomasi itu untuk membujuk Raja Najasyi gitu loh. Apalagi Raja Najasyi ini senang sekali dengan barang-barang yang berasal dari Jazirah Arab. Tentunya mereka juga membawa barang-barang dari Arab ini sebagai sogokan teman-teman, sebagai hadiah buat Raja Najasyi. Tetapi di sini hati Raja Najasyi ini mulai sedikit tersentuh ajaran Rasul teman-teman saat itu. Memang Allah sengaja memberikan hidayah saat itu agar Raja Najasyi ini mengikuti jejak ajarannya Rasulullah. Nah saat itu kaum kafir Quraisy itu ya membujuk si Raja Najasyi tadi teman-teman, dengan berdalih bahwasanya mereka ini adalah penista agama. Jadi para sahabat-sahabat Rasul ini dianggap sebagai penista agama yang menistakan agama nenek moyang mereka. Kemudian juga mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih ini hanya seorang hamba. Isa Al-Masih hanya seorang hamba seperti Muhammad, hanya nabi, bukan Tuhan. Jadi saat itu dia dibicarakan seperti itu. Bagaimana respon Raja Najasyi, teman-teman? Raja Najasyi pun orang yang memang bijak ya. Jadi tidak serta-merta mengiyakan apa yang dikatakan oleh Amr bin As pada saat itu. Melainkan mereka Raja Najasyi ini mengadakan dialog teman-teman, mengadakan semacam diskusi atau debat ya mungkin ya, tapi bukan debat kusir. Ini debat yang benar-benar mencari kebenaran, karena saat itu memang Raja Najasyi ini terkenal orang yang adil, orang yang jujur. Kemudian teman-teman, saat mereka sedang berdialog, Raja Najasyi bertanya kepada mereka, kepada sahabat-sahabat Rasul ini, apakah benar kalian ini menistakan agama nenek moyang kalian? Dijawab sama Ja'far bin Abi Thalib, tidak. Saya dan kawan-kawan ini tidak menistakan agama mereka. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu jawaban mereka teman-teman. Kemudian si Amr bin As tadi ini merasa, buktinya seperti ini, kamu mengikuti Muhammad itu sesat. Saat itu jadi Nabi Muhammad ini dianggap sesat teman-teman. Tapi mereka tetap teguh dengan iman yang kuat. Mereka mengatakan Muhammad tidak sesat,
justru kalianlah yang tersesat, seperti itu. Jadi di situ ada sedikit perdebatan, teman-teman. Kemudian saat itu si Amr bin As juga nyeletuk mengatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah itu mengatakan bahwasanya Isa al-Masih itu adalah hanya seorang hamba sahaya. Saat itu satu kerajaan, teman-teman, itu berdiri semua, merasa tersinggung. Mereka merasa tersinggung karena yang selama ini mereka bangga-banggakan itu hanya dianggap sebagai budak, teman-teman. Tapi Raja Najasyi meminta penjelasan. Jadi tidak serta-merta beliau marah. Saat itu dibacakanlah surat Maryam, ya, surat Maryam yang sangat menyentuh hati Raja Najasyi. Raja Najasyi saat mendengarkan Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat itu, beliau sampai menangis, teman-teman. Dan dia bertanya kepada para sahabat Rasul itu, dari mana kalian tahu nama-nama itu? Bangsa Arab mungkin belum tahu bahwasanya nama-nama seperti Yahya, Isa, Maryam. Tapi kalian tahu, pastinya ini sebuah kebenaran. Itulah jawaban dari Najasyi, teman-teman. Kemudian Raja Najasyi ini menolak dengan keras, ya, tentunya menolak dengan keras bahwasanya dia akan memberikan perlindungan kepada para sahabat Rasul ini, gitu ya, teman-teman. Selama di negeri Habasyah ini, teman-teman, mereka, ya, para sahabat Rasul ini diberikan kebebasan beribadah, teman-teman, sesuai dengan anjuran Rasulullah tentunya. Ya, mereka diberikan jaminan keselamatan, diberikan pakaian, diberikan makanan, dan banyak lagi, teman-teman. Jadi difasilitasi. Dan tanpa diduga, teman-teman, ya, Raja Najasyi ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, teman-teman. Sehingga otomatis Raja Najasyi pun juga termasuk ke dalam golongan orang Muslim, tapi tanpa sepengetahuan keluarganya, tanpa sepengetahuan orang-orang sewilayahnya, sekerajaannya itu, teman-teman. Dia menyembunyikan keislamannya dan hanya menyampaikan kepada sahabat-sahabat Rasul. Nah, setelah keadaan kondusif, ya, teman-teman, setelah keadaan di Mekah ini kondusif, mereka berinisiatif untuk kembali karena mereka ini sangat rindu sekali dengan Rasulullah, sehingga mereka pulang ke negeri Mekah, ya, ke Saudi Arabia. Mereka pulang. Kemudian di saat mereka pulang ini, Raja Najasyi ini sempat ketahuan, ya, dengan ini anggota kerajaan bahwasanya dia sudah memeluk Islam, sehingga dia dianggap sebagai orang kafir di dalam istana mereka. Kemudian, ya, seluruh rakyat dia, ya, seluruh warga dia ini digembor-gemborkan bahwasanya anak Raja Najasyi telah murtad, seperti itu. Sehingga mereka semua ini berinisiatif untuk memerangi Raja Najasyi, teman-teman. Sampai benar-benar hampir terjadi, yaitu, ya, perkelahian itu, dan itu disaksikan oleh Zubair bin Awam saat itu. Di usia 15 tahun, Zubair bin Awam diberikan tugas oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah, untuk memantau jalannya peperangan itu. Nah, di situ Raja Najasyi itu mengatakan kepada kaumnya, kepada rakyatnya, ya, untuk apa kamu memusuhiku? Mengapa kita harus menumpahkan darah? Nah, saat itu, teman-teman, ya, ini ada kejadian lucu. Saat itu Raja Najasyi itu menyimpan lembaran Al-Quran, ya, lembaran Al-Quran yang mungkin diberikan oleh para sahabat itu di dalam bajunya. Kemudian dia berkata kepada lawannya tadi, ya, kenapa kalian memerangiku? Padahal aku dalam keyakinan ini. Digenggam dadanya, digenggam pakaiannya, dan itu menyentuh mushaf Al-Quran. Otomatis seperti ini, ya, dia mengatakan, aku ini dalam keyakinan Islam, gitu. Tetapi di masyarakat yang lain, ya, itu mengatakan, oh, berarti Najasyi tidak murtad, seperti itu, teman-teman. Itu lucu sekali itu. Nah, sampai pada akhirnya, ya, setelah banyak kejadian-kejadian, ya, banyak fenomena-fenomena saat itu di wilayah Mekah, ya, sampai akhirnya Rasulullah ini mendengarkan kabar bahwasanya Raja Najasyi ini meninggal dunia, teman-teman. Tepatnya di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Saat itu Rasulullah cukup
terpukul ya, cukup sedih ya dengan kepergian sahabat beliau yang jauh ya, sehingga beliau menyolatkan gaib kepada jenazah dari Najasyi. Nah, karena Rasulullah berpandangan seperti ini, di negeri sana Raja Najasyi ini muslim sendirian, tidak ada orang muslim lainnya, sehingga dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan perasaan yang penuh dengan kasih sayang, Rasulullah menyolati gaib kepada jenazah dari Najasyi tersebut. Oke ya, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Kalau ada waktu mungkin akan saya sambung ya. Mungkin akan saya sambung karena informasi yang saya baca ya ini masih terbatas ya teman-teman. Ini sebenarnya masih panjang ceritanya. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.